Shalom Sobat JRC, selamat hari Minggu. Welcome to JRC Rest for the Restless, tempat di mana jiwa kita yang restless bisa mendapat rest di dalam Tuhan. Masa pandemi belum berakhir, jadi saya menghimbau agar kita semua tetap patuh melaksanakan prokes untuk menjaga kesehatan diri kita pribadi, tapi terlebih juga menjaga orang-orang lain di sekitar kita. Saya juga mengajak teman-teman untuk saling doakan teman-teman kita yang terdampak pandemi ini, mereka yang kehilangan anggota keluarga dan kerabat, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri, mereka yang sangat butuh kekuatan dan penghiburan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menghibur, menguatkan, dan menyertai mereka melewati lembah kehidupan yang terasa curam dan gelap ini. Dan biarlah iman mereka kepada Tuhan kita yang hidup tetap terus terjaga. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berada di Malang dan ingin terlibat melayani bersama kami dalam JRC Online Service, dapat mengisi form yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di sana juga ada satu form lagi, yaitu form evaluasi ibadah yang kami gunakan untuk membuat JRC Online Service ini lebih baik lagi. Jadi jangan lupa diisi ya. Hari ini perenungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Beliau adalah seorang gembala dari Reform Exodus Community di Surabaya dan pendiri dari Apologetika Indonesia. Saya mengundang kita semua mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah menghadap Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita memulai ibadah ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Amin. Mari pada saat ini, saya mengajak kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama tinggikan, nyanyilah dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka akan perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Tidak ada jaminan untuk hari esok. Namun, bila kita tahu siapa yang memegang hari esok, maka ada jaminan untuk hari esok.
I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk with Him, for He knows what is ahead. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden getting lighter. Every cloud is silver lined. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me, and the path that be my portion may be through the flame of flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami tahu firman-Mu adalah saran anugerah bagi kami. Engkau tahu kami lemah, terbatas, dan berdosa.
Kami membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk mengarahkan hati kami kembali kepada kesenangan-Mu dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Kami terus-menerus diingatkan dan dikuatkan bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Roh Kudus, bekerjalah melampaui dari apa yang mampu hamba-Mu sampaikan atau yang semua umat-Mu doakan. Kami berdoa kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Bersabdalah Tuhan, karena semua hamba-Mu di sini siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya bersuka cita kembali untuk kesekian kalinya saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara di dalam ibadah online ini. Saya bersyukur untuk kepercayaan yang terus-menerus diberikan kepada saya. Nah, tema hari ini membuat saya sangat excited sekali karena tema ini adalah tema yang penting untuk kita renungkan. Sebuah pertanyaan yang seharusnya kita kaji lebih dalam. Nah, pertanyaannya adalah ini. Beriman atau pasrah? Niat sekali pembicaranya sampai menyiapkan semua ini. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya menyiapkan ini? Supaya kelihatan kreatif. Karena saya pikir dalam khotbah hari ini saya tidak akan banyak bergurau, tidak akan banyak melucu. Jadi ini adalah satu-satunya kelucuan yang saya buat di awal khotbah ini. Nah saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Ketika saudara mendengar kata pasrah, ide apa yang muncul di dalam pikiran saudara? 3 ide mungkin, 3 situasi, 3 kata, 3 gambaran yang muncul ketika saudara mendengar kata pasrah. Kata pasrah saudara mendengar kira-kira apa? Tanggal tua katanya. Wah, tanggal tua. Jadi tiap kali tanggal tua selalu, aduh pasrah aja lah, tanggal tua gitu. Hidup rasanya dari bulan ke bulan susah banget ya. Makanya kita semua tuh heran, saya juga heran tuh kalau ada orang kaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia, ternyata berani beli wisata yang mahal, bayar mahal untuk pergi ke luar angkasa, untuk ada di bulan. Liburan di bulan, bayar sampai mahal. Kita semua bingung untuk apa? Karena kita tahu betapa sulitnya hidup dari bulan ke bulan, terutama di akhir setiap bulan. Pasrah muncul di pikiran kita berkaitan dengan tanggal tua di akhir setiap bulan. Atau mungkin pasrah itu berkaitan dengan istri yang minta dibelikan baju baru dengan alasan tidak ada baju untuk pesta keluarga besar misalnya begitu. Ketika istri minta baju baru, kadangkala susah sekali untuk mengatakan tidak karena istri punya berbagai macam jurus supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau istri saya jurusnya itu lembut banget begitu, tapi benar-benar sulit untuk dikalahkan, saudara. Istri saya kalau mau beli baju, dia selalu senjatanya pertama mesti ngomongnya gini, Pak, ini harga aslinya sekian, new arrivalnya sekian, ini lagi diskon besar-besaran, harganya murah kok Pak, cuma 100.000, 200.000. Lalu dia nambahkan, belum dijawab, sudah menjelaskan gini, Pak, kita ini kan sudah belasan tahun nggak pakai asisten rumah tangga ya Pak ya. Coba kalau kita pakai asisten rumah tangga, wah tiap bulan kita bayar berapa coba? Buat dia jutaan loh Pak tiap bulan. Nah, baju ini harganya murah sih gitu. Ya, sebagai seorang suami itu merasa kayak, aduh, dia itu mosok menikah dengan saya menderita seperti itu sih. Mosok dia tersiksa, mosok saya aniaya seperti itu sih. Padahal ya ada benernya juga, saudara. Tapi caranya dia menjelaskan dari awal gitu kan ya. Wah, ini harganya jauh beda, ini harganya murah. Dan kalau bayar asisten rumah tangga mahal banget, dia yang ngerjain semua urusan di rumah gitu. Lama-lama ya hati saya tuh luluh gitu, saudara. Akhirnya saya pikir, ya masuk akal lah. Saya pikir ya udah pasrah lah gitu. Nah, mungkin saudara bisa memikirkan situasi-situasi lain yang mungkin mirip-mirip dengan itu. Nah, saya tidak tahu. Kata pasrah itu di benak saudara positif atau negatif? Positif atau negatif? Mungkin ada di antara kita yang banyak bahkan mungkin mengatakan pasrah itu kata yang tampaknya negatif dan itu berlawanan dengan iman. Apakah benar demikian?
Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa arti kata pasrah itu sebetulnya netral sih, menyerahkan sepenuhnya. Menyerahkan sepenuhnya itu bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, misalnya saudara mempercayakan anak saudara kepada sahabat yang ada di luar negeri karena anak saudara mau kuliah di sana, saudara kenal sahabat saudara di sana orangnya baik, integritasnya terpuji dan seterusnya. Saudara menyerahkan anak saudara sepenuhnya kepada orang itu. Nah, ini berarti pasrah. Saudara menyerahkan sepenuhnya dengan keyakinan bahwa hasilnya akan baik. Tapi bagaimana dengan situasi ketika seseorang misalnya ditodongkan senjata dan diminta semua isi tasnya dan dompetnya? Ya, dia juga menyerahkan semuanya, tapi menyerahkan semuanya dengan terpaksa. Jadi sebetulnya pasrah itu bisa positif, bisa negatif. Kalau saudara menganggap bahwa pasrah itu artinya adalah que sera sera, whatever will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Wah, apalagi ada lagunya lagi. Apa yang terjadi, terjadilah, gitu kan. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Wah, itu lagu lama banget. Kalau saudara tidak ingat lagu itu, tidak tahu lagu itu, bersyukurlah, berarti umur saudara di bawah 40 tahun. Nah, saudara, pasrah itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung sikap seseorang ketika pasrah. Kalau sikapnya benar, maka pasrah di sana sama dengan iman. Tapi kalau sikapnya salah, maka pasrah di sana tidak sama dengan iman. Dan hari ini kita belajar dari satu teks Alkitab yang menggambarkan tentang iman Abraham. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara membaca Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat kita membaca dari ayat 16 sampai 22. Saya bacakan untuk kita. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya telah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Amin. Bagian yang kita baca tadi cukup panjang. Panjang sekali kalau menurut ukuran saya berkhotbah setiap minggu. Karena saya suka membahas setiap ayat satu demi satu secara detail. Tapi hari ini saya tidak akan melakukan pembahasan yang terlalu detail. Karena saya bisa membayangkan kalau saya membahas tiap ayat secara detail, maka saudara akan mengubah posisi duduk saudara sekarang sambil gayanya itu pasrah, benar-benar pasrah. Apa yang terjadi, terjadilah. Saudara seperti duduk di kursi pesakitan di pengadilan menunggu hakim untuk mengambil keputusan. Nah, saudara, saya tidak akan melakukan itu. Tapi saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konteks dari bagian ini. Mengapa Paulus perlu menjelaskan bagian ini? Lalu saya akan menerangkan kaitan antara iman dan pasrah itu apa? Kaitan antara iman dan pasrah itu seperti apa? Dan bagian terakhir saya akan menerangkan bagaimana kita bisa beriman dengan benar. Jadi pertama saya akan menerangkan mengapa Paulus perlu menjelaskan bagian ini, lalu saya akan menerangkan kaitan antara iman dan kepasrahan, lalu terakhir saya akan menutup dengan bagaimana kita bisa beriman dengan benar. Dan langsung saja tanpa membuang waktu dan tanpa iklan, kita langsung membahas bagian yang pertama, yaitu mengapa Paulus perlu membahas bagian ini. Nah, sebetulnya apa yang Paulus lakukan di pasal yang keempat adalah memberikan contoh atau pembenaran terhadap doktrin yang dia ajarkan sebelumnya di akhir pasal yang ketiga. Lebih tepatnya di pasal 3 ayat 21 sampai selesai.
Di dalam pasal 3 ayat 21 sampai selesai, Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman, bukan perbuatan baik, bukan sunat, bukan hukum Taurat, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Injil yang beranugerah. Jadi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, maka orang itu diselamatkan. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itulah pembenaran oleh iman. Dan Paulus menjelaskan di sana sejak awal, dia mengatakan bahwa konsep ini sudah disaksikan oleh Perjanjian Lama di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus bukan hal yang baru. Paulus ingin menegaskan itu. Dia itu bukan sebagai penemu doktrin ini, tapi sudah ada doktrin ini sejak Perjanjian Lama. Dan untuk itu Paulus memberikan contoh, yaitu dari kehidupan Abraham, bapak orang beriman, nenek moyang bangsa Israel. Tepat sekali kalau dia bicara tentang itu. Nah, Paulus di dalam pasal yang keempat mengatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman. Dan dia disebut bapak orang beriman. Karena Abraham dibenarkan berdasarkan iman, bukan hukum Taurat, bukan sunat, maka semua orang yang memiliki iman seperti Abraham juga layak untuk dibenarkan. Siapa saja yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, keturunan Abraham yang akan memberikan berkat bagi semua bangsa, kalau kita memiliki iman itu, maka kita juga akan mendapatkan pembenaran. Jadi Paulus sedang menerangkan bagaimana Abraham bisa menjadi bapak orang beriman, bukan cuma orang Israel, tapi semua orang dari berbagai macam etnis, yang penting mereka memiliki iman seperti Abraham. Dan ajaran teologis ini sebetulnya sudah kita kenal sejak sekolah minggu. Di sekolah minggu kita memiliki lagu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu bukan. Nah, setelah itu terjadi pertengkaran di ibadah sekolah minggu. Kita tahu bahwa kita menjadi anak Abraham berdasarkan iman. Maka Paulus perlu menjelaskan juga, iman seperti Abraham itu apa sih? Beriman seperti Abraham itu seperti apa sebetulnya? Iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham, atau lebih tepatnya bagaimana Abraham beriman kepada Allah? Ini merupakan alasan mengapa Paulus perlu membahas pasal yang keempat, secara khusus membahas ayat 16 sampai 22 yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melihat kaitan antara iman dan kepasrahan. Kita sudah tahu alasan mengapa Paulus perlu menjelaskan ini. Kita sekarang membahas apa sih kaitannya iman dan kepasrahan. Apakah iman dan pasrah itu sama atau tidak? Nah, menurut saya begini, saudara. Iman adalah kepasrahan, tapi tidak titik ya. Iman adalah kepasrahan yang berpengharapan. Di dalam ayat yang ke-18 di dalam ESV English Standard Version diterjemahkan, in hope he believed against hope. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkannya, walaupun tidak punya dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kalau dalam bahasa Inggris lebih hurufiah dan lebih mudah untuk diingat. In hope he believed against hope. Maksudnya adalah begini, saudara. Abraham itu tetap memiliki pengharapan. Ketika dia pasrah, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dia itu bukan pasrah dalam arti ya udahlah kue sera-sera, whatever will be, ya udahlah nerima saja keadaan, ya sudah paling juga nggak bisa berubah, ya mau diomong apa diikhlaskan saja dan seterusnya. Tidak, bukan pasrah semacam itu yang ditunjukkan oleh Abraham di sini. Ketika dia pasrah dengan pengharapan. Jadi kalau misalnya saudara baru menikah, baru 1-2 tahun menikah, ternyata mendapati pasangan saudara tidak seperti yang diharapkan. Aduh, beda banget begitu kan. Lalu saudara mulai kecewa dan saudara mulai, aduh kenapa dulu sama ini? Kenapa saya nggak sama mantan saya aja yang nomor 15 misalnya begitu kan ya. Kenapa saya mau sama orang ini? Tambah sakit hati lagi karena ini termasuk dari deretan mantan ini yang paling miskin, yang paling jelek. Kita mau sama dia pun gara-gara aduh kasihan banget, tapi dia setia, dia ngejar-ngejar terus, passionate gitu kan ya. Oh, setelah dibela-belain, ternyata endingnya begini. Dan saudara mungkin berkata begini, ya udahlah mau diomong apa, udah jalani aja, udah salah milih kok, ya udah
Harapan kita cuma salah satu mati lebih cepat aja lah, kalau nggak dia ya saya gitu aja. Nah, ini bukan kepasrahan yang benar. Itu bukan iman. Kalau iman itu artinya kepasrahan yang berpengharapan. Jadi suasananya itu optimis gitu. Ada optimisme di sana, ada gairah di sana karena ada pengharapan di sana. Dan mari saya bacakan beberapa bagian dari teks kita hari ini yang menunjukkan ada nuansa-nuansa positif di sana. Misalnya ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat. Tidak bimbang, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan, ada penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi iman itu suasananya sebetulnya positif gitu. Bukan berarti kita nggak pernah ragu. Wajar kalau kita ragu, tapi belum tentu benar, tapi wajar. Ketika saya mengimani sesuatu, kadang juga saya merasa ragu. Abraham juga merasa ragu. Pernah beberapa kali dalam hidup Abraham, dia juga ragu. Tapi kalau kita melihat seluruh hidup Abraham overall, secara umum kita melihat, maka hidup Abraham dipenuhi dengan pengharapan kepada Allah. Terlihat dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Terlihat dari bagaimana dia mengiyakan panggilan Allah dan rela membayar harga untuk itu. Itulah yang disebut iman yang benar. Itulah yang disebut kepasrahan yang berpengharapan. Ketika saudara menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, saudara yakin tidak bahwa Allah pasti bekerja di tengah saudara? Kalau saudara menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, tapi selalu hidupnya itu penuh dengan kepahitan, kekecewaan, penuh dengan keputusasaan, kegetiran, berarti saudara tidak beriman dengan benar. Sekali lagi, iman itu adalah kepasrahan yang berpengharapan. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah ini. Iman bukan pasrah pada keadaan, tetapi pada Tuhan. Iman bukan pasrah pada keadaan, tetapi pada Tuhan. Saya ajak saudara untuk membaca di dalam ayat 19. Dikatakan demikian. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dalam bahasa Inggris, as good as death. As good as death, sama seperti orang yang sudah mati. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, the deadness of Sarah's womb. Ada permainan kata di sana, as good as death. Tubuhnya Abraham itu sama seperti orang yang sudah mati karena usianya sudah sangat lanjut sekali, sudah sangat rapuh sekali. Dan rahim Sarah itu sudah tertutup. Atau kalau dalam bahasa Yunani seperti tadi di bahasa Inggris disebutkan sudah mati. Jadi kalau saya seringkali bergurau, rahim Sarah itu bukan cuma menopause. Sarah bukan cuma mengalami menopause. Sebab kalau menopause itu dipencet masih bisa jalan lagi. Tapi ini benar-benar sudah menostop gitu. Kalau pause masih bisa di replay, ini benar-benar stop, kemudian nggak bisa di replay, baterainya habis dan kabelnya sudah ditarik dari dinding yang mengalirkan listrik. Jadi benar-benar tidak ada harapan. Dilihat dari keadaannya, ya tidak ada harapan. Abraham melihat tubuhnya as good as dead, sama seperti orang mati. Dan dia melihat rahim Sarah, memang sudah mati. Nggak mungkin terjadi pembuahan di sana. Itu kalau Abraham melihat keadaan terus-menerus, tidak melihat pada Tuhan, ya kita bisa bayangkanlah akhir imannya seperti apa. Dia pasti akan mengalami keputusasaan, kekecewaan, bahkan kepahitan dengan Tuhan. Tapi iman yang benar memang bukan pasrah pada keadaan, tapi pasrah pada Tuhan. Dan mari kita membaca satu ayat yang penting sekali di ayat yang ke-20 dan 21. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia begini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, di dalam terjemahan New American Standard Bible yang lama maupun King James Version, terjemahannya menurut saya lebih baik, saudara. Karena itu saya ingin mengajak kita membacanya di dalam versi New American Standard Bible. Di dalam versi ini dikatakan demikian. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but
grew strong in faith. Jadi dia bertambah kuat di dalam iman. Giving glory to God, memberikan kemuliaan kepada Allah, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Terjemahan ini memberikan makna yang sedikit berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Karena dari terjemahan ini kita tahu bertambah kuat di dalam iman diterangkan dengan dua anak kalimat partisip di sana. Ada bentuk verb ing. Nah, saya nggak perlu menerangkan lah. Pokoknya intinya itu adalah anak kalimat partisip yang menerangkan tentang grew strong in faith. Bertambah kuat di dalam iman itu diterangkan dengan dua hal, yaitu giving glory to God, memberikan kemuliaan kepada Allah, dan juga being fully assured. Jadi benar-benar diyakinkan sepenuhnya. Saudara, Abraham imannya tuh bertumbuh di tengah situasi yang sama sekali tidak menyenangkan ini. Situasi yang benar-benar tidak ada alasan untuk berharap karena dia giving glory to God. Konsep ini adalah konsep yang penting sekali. Paulus pernah membahas tentang kemuliaan Allah ini di pasal yang pertama dari surat yang sama, yaitu surat Roma. Ketika dia mengontraskan penyembahan berhala dengan ibadah yang benar. Di dalam Roma pasal yang pertama dia mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambar-gambar yang menyerupai ciptaan. Menggantikan kemuliaan Allah. Dan di sini Paulus bicara tentang memberikan kemuliaan kepada Allah. Maksudnya apa? Secara sederhana sebetulnya kita harus melihatnya begini, saudara. Kita ini seharusnya beriman dengan cara memberikan kemuliaan kepada Allah. Let God be God, biar Allah itu jadi Allah. Kita menghormati posisi Allah sebagai pencipta. Kita menghargai transendensi kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Itu adalah cara kita beriman yang benar. Nah, kalau kita tidak mau giving glory to God, maka kita sedang merampas kemuliaan itu. Kita sedang terlibat di dalam penyembahan berhala. Ketika seseorang beriman, tapi dia juga masih punya berhala, maka dia sebetulnya tidak sepenuhnya memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya, saudara ketika mengalami persoalan pernikahan misalnya, atau persoalan relasi dengan keluarga, atau relasi yang lain. Saudara sudah berusaha untuk baik kepada orang itu, sudah berusaha untuk mendoakan, sudah berusaha untuk mengampuni, mengambil inisiatif untuk berdamai dan seterusnya. Orang itu tidak berubah, tambah jahat. Lalu saudara berkata demikian, udahlah nggak usah melakukan apa-apa lagi, percuma, mau kita juga melakukan dia nggak berubah, untuk apa kita melakukan dan dia tidak berubah? Kok kita terus yang sakit, kok dia yang dienakkan terus? Konsep ini mengandung penyembahan berhala. Mengapa? Karena saudara berpikir bahwa mengubah orang lain itu adalah tugas saudara. Padahal bukan. Saudara berpikir bahwa mengubah orang lain itu adalah porsi saudara. Bukan. Itu adalah porsinya Allah. Itu adalah bagiannya Allah. Kalau saudara merasa bahwa you can do something to change people, maka saudara itu menganggap saudara itu jadi Allah. Yang mengubah orang itu Allah. Tugas kita itu cuma mendoakan, mengasihi, menasehati, menegur, mengampuni. Itu tugas kita. Nah, kalau Allah di dalam kedaulatan dan kebaikannya menggunakan semuanya ini untuk mengubah seseorang, ya puji Tuhan. Tapi kalau Allah tidak mengubah orang itu, ya sudah, saudara tetap aja kerjakan bagian saudara. Seringkali, saudara, saya perhatikan orang beriman tapi tidak giving glory to God. Makanya orang itu seringkali susah untuk pasrah dengan cara yang benar. Misalnya nih, kalau hamba Tuhan mengatakan, wah saya ini berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup saya. Tapi nanti punya kekurangan, punya kebutuhan, punya persoalan, di-sharingkan di medsos lagi. Di medsos, media sosial. Berharap supaya orang lain ada yang membaca, kemudian wah kasihan dan memberikan persembahan. Kalau saudara menyampaikan kebutuhan pelayanan, is okay. Karena kan orang-orang juga perlu dilibatkan di dalam pelayanan. Tapi kalau untuk kebutuhan sendiri, saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak mau menghakimi orang lain. Tapi sekali kalau saya bisa mengatakan bahwa saya berserah penuh kepada Tuhan, itu artinya saya akan menutup mulut saya. Tidak akan minta kepada orang lain, tidak akan memberikan sinyal-sinyal supaya orang lain tahu bahwa saya memiliki kebutuhan tertentu. Tidak. Kalau saya memberikan sinyal-sinyal tertentu, ya jangan mengklaim bahwa saya beriman sepenuhnya kepada Allah.
Tapi banyak orang mengatakan beriman sepenuhnya kepada Allah, percaya mujizat akan terjadi. Pada saat yang sama kirim sinyal-sinyal terus ke banyak orang supaya orang itu merasa kasihan dan memberikan pertolongan. Saudara, itu bukan iman yang benar. Kalau kita mau belajar beriman yang benar, maka kita harus beriman memberikan kemuliaan kepada Allah. Dan kita juga fully assured, being fully assured. Jadi kita benar-benar diyakinkan benar-benar sepenuhnya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Kita yakin sepenuhnya, yakin kalau sesuatu yang kita lakukan untuk Allah dengan caranya Allah, motivasinya benar, tujuannya benar, dan kita yakin kalau Allah mau, maka itu bisa jadi kenyataan. Itulah iman yang benar. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua bahwa iman adalah kepasrahan yang berpengharapan. Bahwa iman adalah pasrah pada Tuhan, bukan pada keadaan. Nah, sekarang saya akan menutup khotbah saya, bukan dengan satu kalimat, tapi dengan bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar, seperti Abraham. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang semacam itu, pasrah yang tepat, yang benar. Bagaimana kita bisa memilikinya? Saya akan memberikan dua rahasia. Yang pertama adalah mengenal siapa Allah. Mengenal siapa Allah. Di dalam bagian tadi disebutkan begini di ayat 17b. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Abraham percaya bahwa Allah itu sanggup membangkitkan orang mati. Wow. Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena sebelum kisah hidup Abraham, Kejadian 12, kita tidak melihat ada contoh orang mati bangkit. Tidak. Kita cuma melihat contoh di Kejadian pasal 5, Henokh tidak mengalami kematian. Tapi tidak ada contoh orang mati lalu bangkit. Tapi Abraham bisa percaya seperti itu. Dan keyakinan Abraham terhadap kebangkitan orang mati sebetulnya juga dijelaskan di Ibrani pasal yang ke-11 dalam kaitan dengan ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Dan itu dicatat di Kejadian 22, dikutip di Ibrani pasal 11. Di sana dikatakan Abraham itu beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Padahal tidak ada contoh sebelumnya. Di dalam kisah hidup para patriark nenek moyang Israel, tokoh-tokoh perjanjian lama yang awal, tidak ada contoh orang mati dibangkitkan. Tapi Abraham mempercayai itu. Nah, Abraham kalau bisa percaya orang mati bisa bangkit, ya dia juga bisa percaya bahwa tubuhnya yang as good as dead juga pasti bisa dihidupkan oleh Tuhan. Bahwa rahim Sarah yang sudah mati, the deadness of Sarah's womb, juga bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi Abraham mengenal siapa Allah yang dia percayai, yaitu Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati dan Allah yang sanggup untuk menjadikan ada dari yang tidak ada. Nah, para penafsir Alkitab berdebat sebetulnya maksudnya ini apa? Apakah Abraham sedang memikirkan penciptaan ketika Tuhan berkata let there be light, lalu terang itu jadi? Atau sebetulnya Abraham sedang berbicara tentang keturunannya, bahwa pada saat dia hidup, janji Tuhan itu belum ada. Tapi dia yakin bahwa Allah sanggup mengadakan apa yang belum ada, yaitu keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut, belum ada. Tapi dia meyakini Allah bisa menjadikan ada dari ketidakadaan. Mana yang benar? Nah, saudara, menurut saya, kita tidak perlu memilih salah satu, karena tidak ada cara untuk memastikannya. Siapa tahu Abraham memikirkan dua-duanya. Seperti tadi penjelasan saya tentang kebangkitan orang mati. Siapa tahu Abraham berpikirnya begini, bahwa Allah di dalam penciptaan itu sanggup kok mengucapkan satu kata, lalu yang tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang di dalam hidup Abraham, Allah sudah mengucapkan kata, yaitu janji, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Pada zaman Abraham, hidup Abraham belum jadi kenyataan. Bahkan dia belum punya keturunan sama sekali. Tetapi Abraham percaya bahwa Allah yang sanggup menciptakan alam semesta dengan perkataannya, creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, maka Allah yang sama juga pasti bisa menjadikan keturunan yang banyak dari apa yang tidak ada pada waktu itu. Saudara, mengenal siapa Allah penting bagi kita.
Karena itu saya sangat mendorong kita semua untuk belajar teologi yang benar, belajar doktrin yang benar, belajar Alkitab yang benar. Karena kalau kita percaya pada Allah yang keliru, maka iman kita juga bisa dihempaskan. Saya ingat dulu sekali, saya punya iman pada waktu saya masih remaja, pemuda gitu. Saya berada di satu gereja yang punya konsep begini, berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, tenaga untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi, percaya dapat, pasti dapat. Setiap minggu di dalam ibadah saya mengulang kalimat itu. Sehingga saya punya pemikiran yang keliru tentang Allah. Bahwa kalau saya sudah habis-habisan kepada Allah, maka Allah tidak punya pilihan. Allah pasti akan memberikan apa yang saya imani. Tapi ketika saya belajar Alkitab dengan lebih mendalam, saya mendapati konsep itu merendahkan Allah. Itu bukan iman yang meyakini kekuasaan Allah. Sebab kalau saudara yakin Allah berkuasa, berarti saudara seharusnya yakin bahwa Dia berkuasa untuk tidak menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta. Saya mendapati itu keliru dari sisi Alkitab. Saya mendapati dalam perjalanan hidup saya, konsep semacam itu juga tidak bisa dihidupi. Tapi saya akui jujur, gara-gara konsep semacam itu, saya menghadapi banyak persoalan. Saya menghadapi banyak pertanyaan di dalam hidup ini. Saya meragukan Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak salah, tapi konsep saya tentang Tuhan yang salah. Jadi kita perlu mengenal siapa Allah kita. Dan Abraham mengenal Allah dengan benar. Rahasia yang kedua, bagaimana kita bisa beriman dengan benar adalah kita memegang janji Allah. Kalau kita membaca teks yang kita baca tadi, saudara, maka kita akan menemukan bahwa paling tidak 2 kali janji Allah dituliskan lagi di dalam bagian tadi. Misalnya di ayat yang ke-17a dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Lalu di ayat 18b dikatakan, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seperti ada tertulis, demikianlah yang telah difirmankan. Dan apa yang dituliskan, yang dijanjikan Allah, dikutip di situ oleh Paulus. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan dengan mengulang 2 kali ini, hati-hati dengan apa yang kita yakini. Yang kita yakini apakah firman Tuhan, benar-benar dari Tuhan, atau tidak. Bukan cuma Paulus menuliskan ulang 2 kali janji Allah itu apa, tetapi dia juga menggunakan kata janji beberapa kali di dalam bagian tadi. Misalnya di dalam ayat 20a dikatakan demikian, tetapi terhadap janji Allah ia Abraham tidak bimbang. Ada janji Allah di sana. Ayat 21b dikatakan apa yang telah ia janjikan. Kata janji, janjikan muncul 2 kali. Isi janji Allah dituliskan juga 2 kali. Karena Paulus tidak ingin kita salah paham. Banyak orang seringkali mengklaim janji Allah, padahal Allah tidak pernah membuat janji seperti itu. Banyak orang semacam itu. Misalnya, ada orang yang pernah bertanya kepada saya begini, kok saya tidak kaya-kaya ya Pak ya? Terus saya tanya, loh salahnya di mana maksudnya? Ya banyak orang juga nggak kaya. Loh katanya Tuhan janji, kalau mengasihi Tuhan pasti kaya raya. Terus saya tanya, Tuhan yang mana ya yang janji? Loh itu Pak, kata pendeta-pendeta itu. Oh ya berarti kamu kalau mau marah jangan sama Tuhan. Kamu marah sama pendeta-pendeta itu yang menjanjikan hal-hal yang semacam itu. Karena Tuhan tidak pernah berjanji setiap orang yang mengikut Tuhan pasti kaya raya. Sebaliknya Yesus malah menantang, mau ikut aku? Serius? Kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan ikut aku terus-menerus. Itu artinya kita siap mati. Bahkan jemaat mula-mula menghadapi penganiayaan, banyak di antara mereka yang miskin. Ada banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, hidupnya miskin. Jadi siapa bilang kalau jadi orang Kristen pasti kaya raya? Nanti kalau saudara punya pemahaman semacam itu dan saudara ternyata tidak kaya raya, saudara pasti kecewa dengan Tuhan. Ada orang yang kecewa dengan Tuhan karena tidak mendapat mujizat kesembuhan. Dia sakit tambah parah, tidak mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Alasannya apa? Katanya Tuhan itu pasti menyembuhkan semua orang yang berdoa kepadanya. Siapa yang bilang Tuhan akan menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya? Tidak kok. Tuhan memberikan pertolongan. Iya, Tuhan memberikan pertolongan. Tapi bentuk pertolongannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi Allah selalu memberikan pertolongan,
tapi pertolongannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Misalnya mujizat, hal-hal yang spektakuler, tidak. Kadang-kala dalam persoalan hidup kita diberi kekuatan untuk bertahan, diberi penghiburan untuk bertahan. Kadang kita diberi hikmat untuk mengambil banyak pelajaran penting yang mengubahkan karakter kita, yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Tapi kadang memang Tuhan mengubahkan keadaan, bahkan kadang Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji selalu memberikan mujizat kepada kita. Maka kalau saudara kecewa tidak ada mujizat di dalam hidupmu, marahnya jangan sama Tuhan, marahnya sama pendeta-pendeta itu, marahnya sama pembuat-pembuat lagu tuh yang mengajarkan ketika aku berdoa mujizat nyata, mujizat terjadi setiap hari gitu. Yang benar aja Alkitab nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam mengklaim janji Allah. Dan saya paling paham masalah ini. Kenapa? Karena saya belajarnya dengan cara yang susah luar biasa. Saya dulu punya asuransi kesehatan. Dan ketika saya mau berobat gigi saya telepon agen asuransi saya. Dan saya tanya, ini sudah lama terjadi. Saya tanya, ini kalau saya ke dokter gigi di cover nggak? Oh maaf Pak, nggak di cover Pak. Loh, kan ini termasuk penyakit ya? Oh enggak Pak, nggak di cover Pak. Karena kan sakit gigi ini kan kesalahan Bapak sendiri ya. Mungkin karena jarang sikat gigi gitu. Wah, kok dia nuduh saya jarang sikat gigi gitu, malah nyalahkan saya butuh pertolongan, malah disalah-salahkan. Dan lebih parahnya apa? Bener lagi, waktu nyalahkan saya itu nggak salah gitu. Bukan ya, saya rajin sikat gigi. Kemudian saya tanya, loh berarti ke semua dokter gigi nggak boleh? Oh boleh Pak, kalau kecelakaan di cover Pak. Jadi Bapak harus baca ulang tuh. Di situ kalau ada yang sifatnya kecelakaan itu di cover Pak. Misalnya Bapak ini mengalami kecelakaan mobil, lalu giginya itu beberapa putus gitu. Nah itu bisa Pak, langsung ke dokter gigi, ke rumah sakit, ditangani, itu di cover Pak gitu. Lalu saya tanya, kalau misalnya berkelahi sama orang, dipukul orang begitu, di cover. Nah itu juga kecelakaan Pak, di cover. Jadi kalau saya misalnya tanya sama dokter giginya, dok tolong dok, mau nggak dokter tonjok saya di bagian yang sini, pastikan kena ya dok ya gitu. Kalau misalnya benar-benar dipukul di bagian gigi saya yang sakit, yang mau dicabut, berarti ditanggung. Iya Pak, itu juga ditanggung Pak, itu berarti kecelakaan gitu kan. Cuma kan saya mikir nih, dokternya ini pandai berkelahi nggak? Dulu sering berkelahi seperti saya atau enggak? Loh, kalau jarang berkelahi, mukulnya bahaya saudara. Nanti yang kena sebelahnya semua malah repot gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, saya nggak pakai pembayaran lewat asuransi. Saya keluarkan duit sendiri dari dompet saya. Apakah asuransinya salah? Tidak. Saya yang salah. Saya tidak membaca aturannya dengan jelas. Saya mengklaim apa yang tidak seharusnya saya klaim. Kalau saya mau dapat coverage, full coverage, ya saya pilih program yang lain, paket yang lain, membayarnya lebih mahal dari yang selama ini saya bayarkan kepada asuransi. Dari situ saya belajar hal yang penting. Jangan mengklaim janji Allah dalam tanda kutip, padahal itu bukan janji Allah. Kita akan kecewa. Abraham memiliki iman yang benar karena dia hanya meyakini apa yang benar-benar menjadi janji Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita kecewa? Apakah kita sakit hati, putus asa dengan Tuhan karena tampaknya pengharapan saudara, doa saudara, keinginan saudara tidak dijawab oleh Tuhan? Mari dengan firman Tuhan ini kita mencoba mengizinkan Tuhan bicara kepada hati kita, supaya kita bisa mengerti apakah selama ini kita sudah beriman dengan benar atau tidak. Apakah kita sudah pasrah dengan benar atau tidak. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan lemah lembut, dan melalui firman-Mu kami ditegur, kami diarahkan ya Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya di tengah situasi apapun kami mampu beriman dengan benar, mampu pasrah dengan benar, yaitu pasrah dengan penuh pengharapan, pasrah pada Tuhan, bukan pada keadaan. Tuhan, tolonglah kami untuk terus percaya kepadamu, karena kami tahu persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib, dan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian, maut sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kami tenang bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Gembala Agung kami yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami, sehingga kami bisa berkata tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan bersama Gembala Agung kami yang baik, kami akan tenang-tenang saja.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah jemaat Tuhan, sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.